Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Alhamdulillah ya kita hari ini masih bisa bertemu untuk pertemuan BDR IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, untuk absensi nanti seperti biasa ya, di list setelah pembelajaran di grup PA. Nah, di sini yang kemarin sudah ini pembuatan tape, bagaimana hasilnya? Berhasil, Pak. Hasil. Berhasil. Nah, bisa ngebedain sebelum dikasih ragi dan sesudah dikasih ragi bagaimana hasilnya? Berbeda. Beda, Pak. Untuk rasanya bagaimana? Asam. Ada yang manis, ada yang enggak. Nah, ada yang asam kah? Ada. Ada. Agak pahit gitu. Agak pahit. Asam. Nah, materi hari ini masih tentang bioteknologi ya. Kemarin kita sudah belajar bioteknologi konvensional atau tradisional. Nah, kalian kan sudah mempraktekkan salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu pembuatan tape. Nah, karena tadi hasilnya beragam ya, ada yang rasanya asam, ada yang manis, terus ada yang kepahit juga. Nah, di sini kenapa pada pembuatan tape ini harus menggunakan ragi? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kenapa pakai ragi? Tidak ada? Enggak, Pak. Agar difermentasi. Nah, iya betul. Tadi siapa yang jawab? Salsa. Jentia. Cynthia. Oke, nah ragi itu berperan dalam proses fermentasi ya. Nah, karena di dalam ragi itu terdapat mikroorganisme yang bisa membantu proses fermentasi pada pembuatan tape. Nah, kalian masih ingat gak mikroorganisme apa yang berperan dalam pembuatan tape? Ayo, ada yang masih ingat atau udah lupa? Lupa. Nah, yang tadi yang katanya apa, tapenya berasa manis. Nah, berasa manis itu tape itu dengan bantuan jamur Aspergillus sp. Nah, yang menyebabkan tape itu terasa manis karena singkong itu mengandung amilum. Nah, yang amilum ini nanti diubah oleh Aspergillus menjadi glukosa, makanya rasanya menjadi manis. Itu dengan bantuan jamur Aspergillus sp. Nah, kemudian tadi katanya ada yang rasanya asam. Nah, itu kenapa ya? Apakah ada salah dalam pembuatannya atau bagaimana? Ada yang bisa ngejelasin? Tidak ada? Enggak, Pak. Nah, rasa asam ini disebabkan karena pada saat pembuatan tape itu tidak tertutup rapat sehingga oksigen masuk. Nah, oksigen masuk ini kemudian Acetobacter aceti yang menyebabkan rasa asam ini. Jadi tape rasa asam itu karena tidak tertutup rapat ya. Jadinya ada perubahan dari alkohol menjadi asam asetat atau asam cuka. Makanya rasanya menjadi asam. Oke, itu sedikit penjelasan review dari praktikum kita ya, dari pembuatan tape. Nah, sekarang kita mulai materinya ya. Saya share dulu slide-nya. Oke. Nah, sekarang coba slide-nya berubah nggak sekarang? Berubah, Pak. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di sini ya. Di sini terdapat perbedaan. Ada semangka yang di sebelah kanan dan semangka sebelah kiri. Kemudian ada jeruk sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini kalian dapatkah menemukan perbedaannya apa? Ada yang bisa membedakan? Jumlahnya beda. Jumlah terus, ya bagus. Terus apa lagi? Bentuknya ya, Pak. Bentuk bisa. Apalagi kemudian adakah perbedaan yang Kiri mencolok? lebih segar. Lebih segar. Oke, ya. Ada yang lain? Tidak ada. Oke, nah di sini kalau tidak ada yang lain, di sini
kalian perhatikan. Nah, di semangka yang sebelah kiri di sini kan terdapat biji ya, banyak bijinya. Nah, sekarang di sebelah kanannya di sini ini semangka tanpa biji. Nah, kemudian sama juga dengan jeruk. Di jeruk juga sini kan ada bijinya nih, yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan itu dia tidak ada bijinya. Nah, bagaimana bisa ada semangka dan jeruk tanpa biji ini? Atau sebelumnya kalian pernah memakan semangka atau jeruk tanpa biji? Beda. Pernah. Pernah. Nah, rasanya bagaimana? Samakah dengan semangka atau jeruk pada umumnya? Sama cuman yang gak ada bijinya doang. Apa beda? Beda apanya tuh? Bedanya kalau nggak ada bijinya rasanya manis. Kalau yang ada bijinya pahit. Oh, karena ada bijinya kemakan ya jadi pahit ya. Sotoy ya. Sotoy. Iya bener. Sepertinya. Jeruk Bali asem ya. Nah, kedua buah tersebut ini merupakan produk dari rekayasa genetika. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas pada materi hari ini ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan prinsip rekayasa genetika dan hasil produknya. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Kemudian yang ketiga, menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan prinsip bioteknologi. Nah, sekarang kita akan membahas bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Kemudian ada bioteknologi peternakan, bioteknologi kesehatan, bioteknologi forensik, dan bioteknologi lingkungan. Yang pertama ada bioteknologi pertanian. Nah, di sini bioteknologi pertanian ini merupakan bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika. Nah, di sini ada contoh dari bioteknologi pertanian namanya brocoflower. Nah, brocoflower ini tuh hasil persilangan dari brokoli dan kembang kol. Nah, sekarang apa itu teknik rekayasa genetika? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada? Enggak, Pak. Nah, oke, kalau tidak ada nih. Teknik rekayasa genetika adalah teknik memindahkan gen yang dikehendaki untuk mengembangkan dan memperbaiki sifat tanaman, hewan, atau makhluk hidup lain sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, organisme hasil rekayasa genetika inilah disebut dengan tanaman atau hewan transgenik. Kemudian ada kultur jaringan. Nah, di sini kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat pengatur tubuh. Nah, dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi. Nah, di sini ada tahap-tahapan dari teknik kultur jaringan. Nah, yang misalkan di sini yang pertama itu mengambil jaringan tumbuhan dari daun. Nah, daun ini kemudian akan dipotong lalu ditumbuhkan di dalam cawan petri ini yang berisi berbagai macam nutrisi untuk merangsang pertumbuhan. Nah, kemudian si jaringan daun ini nanti akan tumbuh menjadi kalus. Nah, kalus ini adalah massa dari sel tumbuhan. Lalu kalus akan tumbuh menjadi tunas daun. Nah, ketika sudah menjadi tunas, kemudian si tumbuhan ini tuh dipindahkan ke botol kultur. Nah, agar agar nanti si pertumbuhannya itu steril dan bisa tumbuh dengan normal. Nah, setelah tumbuh menjadi tumbuhan baru, kemudian nanti si tumbuhan itu dipindahkan ke dalam pot untuk ditumbuhkan
agar dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, setelah bisa beradaptasi dengan lingkungan dan tumbuh dengan baik, kemudian nanti tanaman ini bisa dipindahkan ke media yang sebenarnya. Nah, di sini ada tanaman yang berhasil diperbanyak dengan teknik kultur jaringan. Di sini contohnya ada kentang, kemudian ada tomat, anggrek, mahoni, kopi, padi, dan tanaman-tanaman lain. Di sini ini hanya contohnya saja ya, ini contoh dari tanaman yang bisa digunakan dengan teknik kultur jaringan. Nah, untuk bioteknologi pertanian, apakah ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada bioteknologi peternakan. Nah, selain di bidang pertanian, bioteknologi juga diterapkan dalam bidang peternakan. Salah satunya dikembangkan hewan transgenik, nah, melalui teknik rekayasa genetika. Nah, hewan transgenik ini hasil rekayasa genetika, misalnya sapi transgenik untuk meningkatkan produksi susu dan daging. Nah, peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotrophine atau BST. Nah, yang disuntikan pada sapi perah. Nah, sehingga jadi produksi susunya akan meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Jadi sapi transgenik ini produksi susunya lebih besar daripada produksi susu dari sapi yang biasa ya. Nah, selanjutnya ada selain hewan transgenik, ada namanya cloning hewan. Kalian pernah mendengar kata cloning? Pernah Pak, pernah. Oke, nah, cloning ini merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik dengan genetik. Nah, melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu yang seragam. Jadi nanti hasil cloning ini si hewannya itu akan sama dengan induknya, identik banget ya bentuknya. Pokoknya semuanya hampir sama karena dia kopian dari induknya. Nah, di sini ada proses cloning pada domba doli. Nah, di sini terdapat dua domba betina ya. Di sini ada domba betina berwarna hitam dan berwarna putih. Nah, pada domba berwarna hitam mengambil sel telur yang terdapat pada ovarium domba hitam ini ya. Nah, kemudian sel telur ini inti selnya itu atau nukleusnya diambil. Nah, kemudian pada domba betina berwarna putih ini mengambil kelenjar mamae dari si domba ini. Nah, kelenjar mamae ini diambil selnya, lalu nukleusnya atau inti selnya diambil. Nah, setelah yang dari domba hitam ini nukleusnya dikeluarkan, nah ini digabungkan menjadi satu dari sel telur dengan inti sel yang terdapat pada domba putih ini. Lalu penyatuan ini harus menggunakan sengatan listrik. Nah, udah setelah bergabung, kemudian si sel ini akan berkembang menjadi embrio. Nah, si embrio ini kemudian nanti dimasukkan kembali ke dalam uterus domba yang lainnya. Nah, jadi nanti akan berkembang menjadi seekor domba doli. Nah, seekor domba dolinya ini akan mirip dengan si domba yang berwarna putih ini. Nah, kenapa mirip dengan domba yang berwarna putih ini? Nah, karena si domba putih ini mendonorkan inti selnya. Nah, sedangkan yang hitam ini hanya mendonorkan sel telurnya saja tanpa inti sel. Oke, untuk bioteknologi peternakan ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Enggak, Pak. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, selanjutnya ada bioteknologi kesehatan. Nah, dalam bioteknologi kesehatan itu banyak dimanfaatkan dalam bidang medis ya. Nah, di sini ada contoh dari produk bioteknologi kesehatan. Yang pertama ada antibiotik, yang kedua ada insulin sintetis atau humulin, kemudian ada vaksin, dan yang keempat ada antibodi monoklonal.
Nah, yang pertama ada antibiotik. Nah, perkembangan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming tahun 1928. Nah, antibiotik ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Selanjutnya ada insulin sintesis atau humulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas yang berperan dalam mengatur kadar gula dalam darah. Nah, insulin sintesis ini digunakan untuk mengobati penyakit diabetes mellitus tipe 1 yang berfungsi mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, karena yang menderita penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini tidak bisa tidak bisa menghasilkan insulin, makanya harus diberi bantuan dengan insulin sintesis. Kemudian selanjutnya ada vaksin. Nah, vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Nah, sehingga memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, vaksinasi ini ada dua ya, ada yang lewat mulut dan ada yang langsung disuntikan. Nah, di sini ada jenis-jenis vaksin. Di sini terdapat vaksin polio nih. Yang berguna untuk pencegahan terhadap poliomielitis. Nah, kemudian ada vaksin campak, vaksin hepatitis B, vaksin BCG, vaksin DTP, dan vaksin jerap TD. Nah, ini setiap vaksin ini mempunyai pencegahan terhadap penyakit yang berbeda-beda ya. Nah, selain vaksin tersebut juga sekarang lagi booming tentang vaksin virus corona. Nah, vaksin virus corona ini juga sama ya, seperti vaksin-vaksin yang lainnya, vaksin virus corona juga digunakan untuk mengobati virus corona. Di sini ada video dari cara kerja vaksin di dalam tubuh. Kita play dulu ya. Videonya berjalan. Iya, Pak. Berjalan, Pak. Oke. Halo teman-teman, di masa pandemi COVID-19 ini, Nah, ini kita adalah semakin cara sering kerja mendengar dari tentang vaksin vaksin di dalam yang tubuh diharapkan akan dapat melawan virus corona. Tapi bagaimana sih kerja vaksin dalam tubuh kita? Vaksinasi adalah cara efektif, simple, dan aman untuk melindungi kita dari penyakit berbahaya sebelum kita terkena penyakit tersebut. Vaksinasi memanfaatkan daya tahan tubuh alami untuk membangun pertahanan ke infeksi-infeksi khusus dan membuat sistem imun kita menjadi lebih kuat. Cara kerja vaksin dalam tubuh kita adalah vaksin mengenali kuman yang datang, seperti virus atau bakteri. Kemudian vaksin menghasilkan antibodi yang merupakan protein yang dihasilkan secara alami oleh sistem imun kita untuk melawan penyakit. Lalu, vaksin ini akan mengingat penyakit tersebut dan bagaimana melawannya di masa depan. Jika kamu terpapar kuman ini di masa depan, sistem imun kamu akan dengan cepat melawan dan mematikannya sebelum kamu sakit. Nah, hebatnya, karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang telah mati atau dilemahkan seperti virus atau bakteri, mereka tidak menyebabkan penyakit atau memberi resiko komplikasi pada dirimu. Sistem imun tubuh kita itu dirancang untuk mengingat. Ketika kita telah diberi vaksinasi, biasanya kita terlindungi dari penyakit tertentu selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Inilah yang membuat vaksin itu efektif. Vaksin dapat mencegah kita terkena penyakit tertentu. Kenapa vaksinasi itu penting? Karena ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar kita.
Ketika orang sudah mendapatkan vaksinasi, resiko mereka terkena infeksi penyakit itu menjadi berkurang, sehingga mereka juga memiliki kemungkinan kecil untuk menularkan penyakit itu kepada orang lain. Jadi, vaksin memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan kita semua ya. Sampai ketemu di video lainnya dan terima kasih. Nah, jadi itu ya, pentingnya vaksin untuk kita. Nah, jadi kalian harus mau untuk divaksinasi ya, biar kita terhindar dari virus-virus dan tidak menularkan virus ke orang lain. Nah, untuk bioteknologi kesehatan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke bioteknologi lingkungan. Nah, di sini ada kasus dari tumpahan minyak di laut. Nah, tumpahan minyak di laut ini menyebabkan pencemaran air yang dapat merusak ekosistem air laut seperti ikan, udang, kepiting, dan terumbu karang yang menjadi mati. Nah, di sini bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Nah, untuk menanggulangi pencemaran tersebut, terdapat teknik bioteknologi untuk mengatasinya. Nah, yang pertama ada bioremediasi. Nah, bioremediasi ini yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Nah, ilmuwan memanfaatkan bakteri Pseudomonas sp untuk membersihkan tumpahan minyak. Nah, bakteri Pseudomonas sp ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida. Nah, tetapi biasanya bakteri ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurai polutan. Nah, sehingga untuk mempercepat proses penguraian, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bakteri. Nah, jadi bakteri ini ketika ditambahkan dengan formula senyawa yang tadi akan mempercepat proses menguraikan polutan tersebut. Kemudian selanjutnya ada fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini adalah penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi. Nah, tanaman yang bisa digunakan antara lain eceng gondok dan bunga matahari. Nah, kalau misalkan tadi yang bioremediasi itu penggunaannya mikroorganisme, nah kalau fitoremediasi ini penggunaannya adalah tumbuhan. Jadi bedanya seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada dampak dari bioteknologi. Nah, selain memberikan manfaat bagi kita produk bioteknologi, nah ternyata bioteknologi juga menyebabkan dampak bagi lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Nah, dampak terhadap lingkungan. Nah, di sini organisme transgenik. Nah, organisme transgenik jika tidak dikelola dengan baik akan dapat mencemari keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau merusak plasma nutfah. Nah, plasma nutfah merupakan materi yang membawa sifat suatu makhluk hidup. Nah, proses pencemaran tersebut dikenal dengan polusi gen. Misalnya pengembangan tanaman jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida. Nah, jika jagung transgenik ini ditanam di lahan alami, maka serbuk sari dapat membawa gen jagung transgenik dan menyerbuki jagung alami. Nah, penyerbukan seperti ini membuat gen-gen pada jagung akan terkontaminasi dengan gen-gen dari tanaman jagung transgenik. Nah, jadi ini bahayanya kalau misalkan nanti jagung transgenik ini ditanam bersamaan dengan tanaman jagung yang biasa, nanti takutnya akan menyebabkan penyerbukan seperti penyerbukan silang dari transgenik dan tanaman alami. Itu dia dampak negatif dari bioteknologi. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada. Enggak, Pak. Tidak.
Jika tidak ada pertanyaan, nah kita review materi yang barusan kita jelasin ya. Nah, dalam bioteknologi modern ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Nah, diantaranya bidang apa saja tadi yang sudah dijelaskan? Ada yang bisa menyebutkan? Pertanian. Ya, pertanian, terus Kesehatan, lingkungan, Peternakan, peternakan, kesehatan, lingkungan, terus apalagi ada satu lagi? Dan forensik. nah, bagus ya. Jadi bioteknologi modern ini bisa diaplikasikan dari berbagai bidang ya, dari mulai dari pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Kemudian untuk pada bidang pertanian juga ada yang namanya kultur jaringan. Nah, tadi produk dari kultur jaringan ada apa aja? Ada yang masih ingat? Tadi ada apa aja? Ada semangka, terus ada tomat ya, ada anggrek, Seru. kopi, kentang, kentang ya, Mahoni. betul. mahoni, Betul. Nah, ya bagus. kopi padi. Kopi dan padi. Oke, betul. Nah, kemudian pada bidang kesehatan dikembangkan produknya berupa apa saja? Tadi ada salah satunya ada apa tadi yang pas nonton video? Vaksin. Vaksin. Terus selain vaksin ada apa lagi? Antibiotik. Oke, bagus, antibiotik. Kemudian ada insulin ya. Nah, terus tadi di bidang lingkungan. Nah, di bidang lingkungan tadi terdapat dua teknik bioteknologi yang dapat mengurangi pencemaran air. Nah, yang pertama yang digunakan pada mikroorganisme itu disebut dengan apa? Bioremediasi. Oke ya, baik, betul. Nah, bioremediasi ya. Nah, bioremediasi ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai limbah. Nah, untuk yang memanfaatkan tanaman disebut dengan apa? Fitoremediasi. Oke, betul, fitoremediasi ya. Nah, fitoremediasi ini bisa menggunakan eceng gondok ataupun bunga matahari. Oke, baik. Nah, itu dia materi bioteknologi hari ini ya. Berarti untuk materi bioteknologi udah beres. Nah, ternyata aplikasi bioteknologi tanpa kita sadari sudah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, kita harus banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan makhluk hidup lain yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sebagai manusia. Nah, lewat tangan-tangan handal para ilmuwan. Untuk setelah ini nanti ada ulangan ya, ulangan harian. Nanti linknya sehabis ini langsung nanti link Google Formnya di share di grup WA. Nah, kasih tahu juga ya sama teman-teman yang nggak hadir di Google Meet, nanti setelah ini ada ulangan. Untuk ulangan ada pertanyaan? Berapa soal, Pak? Soalnya PG 40 soal. Nanti soalnya dikerjakan sampai jam 12 ya. Oke, jadi nanti materinya sampai materi yang barusan tadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Enggak, Pak. Cukup. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk yang belum mengerjakan tugas video pembuatan tape segera dikumpulkan ya. Ditunggu sampai hari Sabtu tanggal 6 Februari. Nah, yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan. Iya, Kak. Saya sudah ya, Pak. Ya. Pak. Iya. Ya, kenapa? Enggak, Pak. Untuk materi minggu depan itu tanah dan keberlangsungan kehidupan ya. Nanti kalian bisa baca-baca dulu sebelum memulai pelajaran. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan dan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Baik, Pak. Ya, Pak. iya.